Dari Skybar lantai 11 Swissbell Hotel Ambon, Tribun Best Story hadir untuk Tribuners tentunya, dan seperti biasa kita live di kanal YouTube dan juga Facebook fanpage di mana kita bisa menjangkau Tribuners dan kalian punya kesempatan untuk bisa berinteraksi bersama saya dan juga narasumber yang bakal nanti kita perkenalkan setelah ini untuk Tribuners. Di comment section bertanyalah sebanyak-banyaknya gitu ya. Sharing pengalaman juga boleh banget. Tribuners seperti yang sudah kita sounding di sosial media Tribun Ambon tentunya. Hari ini kami karena udah ada langsung di rumahnya nih Tribuners. Kami akan membahas terkait dengan tema yakni Batukel tentang kopi dengan narasumber kece kami. Langsung saja kita sapa General Manager of Swissbell Hotel Ambon. Ada Sales and Marketing Manager of Swissbell Hotel Ambon, Ibu Linda Pranita Sari. Tribuners. Selamat petang Tribuners. Yes, dan selain kita live di kanal YouTube dan juga Facebook fanpage, kita juga menyapa Sbamers melalui official account-nya Swissbell Hotel Ambon di Instagram. Ini juga punya kesempatan yang sama para Sbamers dan Tribuners untuk bisa bergabung bersama kami di comment section ya. Oke, saya mau mengarah dulu ke narasumber saya kali ini. Thank you banget ya Pak Gun dan juga Bu Linda yang sudah memberikan kesempatan untuk Tribun. Kita langsung boyong ke sini nih para tim kita jalan-jalan gitu kan. Iya, kalau kita biasanya setiap bulan kita menyapa dan juga Bastory bersama dengan Sbamers dan Tribuners langsung dari studio kami yang ada di Jalan Jenderal Sudirman. Kali ini kita langsung ke Jalan Kapaha. Yes. Gimana kabarnya Pak Gun, Bu Linda? Sehat selalu, semangat. Betul, saya tuh tadi nggak terlalu fresh gitu ya rasanya, mungkin karena udah deket-deket juga PMS dan lain sebagainya. Tapi disuguhkan ini asam manis gitu ya. Rasanya tentu saja dari asam lemon nipis-nya, kemudian yang menyegarkan juga ada irisan jahenya, ada juga campuran madu ya untuk pemanisnya. Thank you so much. Ini pas banget momennya. Oke, nah kita tuh setiap bulannya ya tentu saja dari Swissbell Hotel Ambon pasti ada aja gitu kan ya agenda event bulanan yang diselenggarakan gitu. Bulan Oktober ini kita nggak dengar apa-apa ini, tapi bukan berarti nggak ada apa-apa ya. Coba. Ya, Bu Ajeng, terima kasih akhirnya sampai ke Skybar Swissbell Hotel Ambon. Jadi kira-kira 2021 ya kita pernah live dari Skybar. Nah, sekarang kita live lagi dari Skybar. Tribuners dan Sbamers, kita lihat suasana Skybar. Kalau di ujung kamera itu ada kanopi kelihatan. Nah, nanti kita akan spill lebih jauh lagi tentang kanopi ya. Bu Ajeng, untuk Oktober mestinya kita ada itu tanggal 25 Bu Ajeng. Tapi ya karena satu lain hal akhirnya kita mundur jadi tanggal 1. Nah, di tanggal 1 itu November. Kita rencananya ada Tukel Kopi. Tukel Kopi ini adalah kita inisiasi dulu Bu Ajeng tahun 2021, yaitu kita minum kopi sembari bicara tentang kopi. Oke, nanti kita akan ulas jauh lebih dalam terkait dengan Tukel Kopi ini. Namun suasana di sini nih yang lagi saya rasakan gitu ya, atmosfernya juga kalau bagi saya sih energi yang saya dapatkan karena bisa melihat begitu banyak relasi yang kemudian berkumpul di sini, orang-orang yang jadi titik kumpul nongkrong gitu ya. Saya juga bisa melihat di samping sana, mungkin kamera bisa langsung memperlihatkan situasi dan suasana terkini langsung dari Skybar. Ini kalau kita lihat ya dari bentukannya nih baru gitu ya Tribuners, dengan new look-nya, ada kanopi. Boleh dijelaskan konsep yang baru diluncurkan ya, tapi baru secara resmi sih belum selesai. Berarti ini spesial di layar Tribun Best Story. Iya, spesial banget ya pertama kali ini. Jadi Bu Ajeng, karena kita melihat di Skybar itu memang customer kita memang banyak keluhannya adalah kadang kalau panas, ya kok panas ya, kalau hujan, ya kok hujan ya. Nah, kita mencoba untuk mencari solusi supaya bisa maksimum gitu. Teman-teman itu kadang-kadang mereka dengan suasana outdoor itu ternyata bisa lebih intim, lebih bicara lebih relax gitu kan. Terus itu yang kami pinginnya teman-teman yang datang ke Skybar itu bisa duduk lebih lama gitu Bu Ajeng. Nanti tidak pergi karena gerimis atau tidak pergi karena panas kan.
Jadi tapi juga enggak mengecualikan mereka yang mungkin suka kena matahari gitu Iya. kan, atau yang pengen lebih untuk para pecinta hujan nih, Iya. ngambil gambar dan lain sebagainya, Bisa. ada space di bagian senternya Bagian itu tengah masih yang, ada. yang tidak ketutup Kan kanopinya. tidak ketutup kanopi. Jadi kalau kita bilang kanopi ini memang menutupi hujan dan panas, tapi dia masih di outdoor. Jadi masih konsepnya masih outdoor. Jadi supaya lebih nyaman. Tapi kita lihat beberapa hari dengan adanya kanopi, jadi tamu-tamu lebih lama duduknya di luar gitu, lebih nyaman kelihatannya di luar. Jadi itu yang kami mau buat sebenarnya sebagai ya kalau Swiss Bell, kalau teman-teman Tribuner sama Subamers tahu, pasti selalu bikin sesuatu supaya customer kita itu terasa lebih nyaman. Jadi selalu ada peningkatan fasilitas. Dari awal saya tiba itu pasti ada aja kita buat sesuatu supaya customer kita lebih nyaman gitu. Baik. Ada yang baru lah gitu. Mumpung kita di Skybar ya, kita bisa ulas dikit nih yang menarik selain daripada new look ini. Ya. Apa mungkin kita dive in makanannya? Kalau Ya. minuman tadi saya sudah coba yang asam manis dan enak banget, ini cocok seperti yang tadi saya bilang, apalagi cuaca Ambon yang kurang tidak sulit untuk diprediksikan seperti ini. Apalagi sih yang spesial di Skybar? Jadi silakan, iya Oke, banyak silakan banyak Bu menunya Linda. Bu Ajeng, nanti dijelasin sama Bu Linda. Ya. Bu Ajeng, jadi banyak banget menunya, pilihannya. Mungkin karena memang umur Skybar juga sudah bukan yang baru lagi ya, kita sudah jalan hampir 5 tahun ya Pak? Iya, tahun kelima ya. Tahun kelima ini, jadi memang upgrading menu tuh terus menerus. Nah, yang paling banyak dicari memang menu yang bisa buat ngumpul bareng. Nah, salah satunya itu kita hadirkan kembali lagi itu ada tahu cabai garam, dimana ini kan bisa di porsinya itu bisa dipakai buat 2 sampai 3 orang full gitu ya. Jadi masih banyak lagi kalau bikin pasangan gitu, kita bisa juga ambil paket-paket yang seperti wine and dine gitu. Jadi banyak banget pilihan tergantung dan Iya. Subamers atau Tribuners yang pengen banget kira-kira ke Skybar tuh bisa nggak sih saya bawa pacar, keluarga atau sahabat gitu, teman-teman nongkrong, semuanya bisa. Apalagi sudah disampaikan kita punya new look baru, ada kanopi. Nah, ini bisa memperbanyak lagi segmentasi yang tadinya ada di Skybar, menambah lagi gitu orang-orang yang datang ke sini. Baik, dan Tribuners seperti yang kita tahu di setiap minggu keempat itu pasti ada spesial pertunjukan begitu ya yang sudah disiapkan oleh Swiss Bell. Ya, boleh dijelasin itu. Skybar setiap akhir bulan dia ada Sky Night namanya. Jadi Sky Night itu kita biasanya undang band atau nggak DJ gitu atau biasanya combine. Jadi ini memang kita mau buat supaya teman-teman yang suka Skybar itu bisa menikmati yang rasanya lebih meriah kan sepanjang minggu, sepanjang hari itu oke. kita santai. Nah, ini mau happy gitu, mau happy di relax sampai jam mungkin jam tengah malam. Jam tengah malam ya. Anak muda banget nih. Pekan ini siapa yang diundang? Iya, jadi untuk Skynet di bulan Oktober ini, tepatnya besok ya tanggal 26. 26 ya. Jadi 26 hari Sabtu minggu ini itu kita akan hadir bersama Laste Band. Ya, kalau orang Ambon pasti udah tahu ya, ini band ini sering hiruk pikuk kesana kemari ya buat event-event besar di Kota Ambon. Jadi kita akan menampilkan Laste Band plus tambahan lagi ada satu performance, ada DJ Caci ya, itu juga akan hadir bersama kita. Jadi kita akan open gate-nya itu dari jam 8 malam sampai dengan selesai di maksimal jam 1 malam. Gitu. Oh, berarti Dan ini yang paling penting, sekali lagi kita ingatkan kepada Tribuners dan juga Subamers bahwa event ini itu gratis ya, untuk tidak ada tiket masuk. Jadi bisa datang aja langsung, tinggal pesen aja menu yang diinginkan seperti itu. jadi nggak ada entry-nya, kalian tinggal masuk dan pilih aja menu yang sudah disediakan di Skybar gitu ya. Skybar untuk semua. Oh, ada tagline-nya ya. Ada tagline-nya. Baik, tadi udah disinggung awal ya bahwa nanti akan ada upcoming event yang bakal digelar pada awal November, tepatnya di tanggal 1 Betul. Pukelkom. Saya jadi ingat Pak, di setahun atau 2 tahun sebelumnya saya meliput langsung
event Tukel Kopi itu, tapi digelarnya di Swiss Cafe. Swiss Cafe, ya. Nah, kali ini adakah konsep yang berbeda dengan tahun kemarin itu? Iya, Bu Ajeng sengaja memang Tukel Kopi tahun ini itu kita buat di Sky Bar karena memang banyak yang barista, ada yang pecinta kopi bilang kenapa nggak di Sky Bar, kenapa nggak? Kali ini kita buat di Sky Bar. Jadi menjawab pertanyaan. Jadi menjawab pertanyaan keinginan para teman-teman pecinta kopi itu untuk kita buatnya di Sky Bar. Kelihatannya memang cocok sih. Dan kita buatnya mungkin Bu Ajeng nanti pada tanggal 1 itu tidak malam, jadi mungkin dari sore menjelang malam gitu. Jadi kayak sunsetan gitu masih lah. Ketemu sunset lah ya. Masih ketemu sunset. Jadi kelihatannya lebih cocok untuk kopi. Kalau terlalu malam kopi kan ya kayaknya kurang lah, mau tidur kan. Besok nggak tidur ya. Tapi kalau pas sunsetan itu pas banget. Jadi di Sky Bar. Jadi karena dengan new look Sky Bar kita akan presentasikan ke teman-teman pecinta kopi. Begitu pula supaya obrolan tentang kopi itu lebih lebih mendapatkan suasana seperti memang mau duduk santai minum kopi. Yes. Gitu. Jadi Okay. jadi pas. Jadi gitu. momennya benar-benar dicocokin banget gitu. Gitu Bu Ajeng. Oke, Ya. kalau tadi itu konsepnya, kita mau lihat ada acara apa yang kemudian bakal dirunning selama event itu. Baik, Bu Ajeng. Jadi terkait dengan Tukel Kopi ini event tahunan kita juga untuk pecinta dan penikmat kopi di Kota Ambon, bahkan mungkin di luar Kota Ambon yang masih berada di lingkup Provinsi Maluku ya, yang udah tahu kita akan hadir tanggal 1 itu, ini bisa buat kalian sebagai wadah untuk mengasah lagi, khususnya buat para barista-barista yang ada di Kota Ambon nih, pengen banget nggak sih untuk mengasah diri ya, terutama di bagian art latte. Nah itu cocok banget, ini dijadikan sebagai ajang kalian untuk promosi diri juga. Bertempat di area Sky Bar, itu akan hadir latte art challenge ya. Jadi latte art challenge ini itu juga hadir di setiap event Tukel Kopi, dan itu kita akan pilih juara 1, 2, 3. Dan itu nanti juga selain menjadi pemenang, mereka juga berhak mendapatkan uang tunai ya, dan juga voucher menginap di Swiss Bell Hotel Ambon, dan pastinya juga ada sertifikat yang bisa dibawa pulang. Dan sertifikat ini bukan hanya untuk pemenang, tapi semua peserta yang hadir itu juga akan mendapatkan sertifikat seperti itu. Nah, yang berbeda ada nggak sih dari para peserta Latte Art Challenge ini pada tahun sebelumnya sama yang sekarang, ada target yang tertentu gitu? Ya, untuk target kita masih sama, karena kita memang mencari bakat-bakat dari para barista nih. Karena kan sayang banget ya, kalau sampai dengan detik ini makin menjamur nih toko-toko kopi gitu ya kan. Jadi banyak banget sekarang barista yang sudah hadir, tapi kita pengen tuh jadi ajang gitu loh, kopi ini sebagai tren lifestyle gitu. Jadi orang harus minum kopi nih untuk setiap harinya, dan mereka harus tahu nih tempat kopi yang enak di mana, terus art latte itu seperti apa. Nanti juga akan hadir narasumber-narasumber yang memang penggiat kopi, yang tahu dalam racik kopi itu seperti apa, itu juga nanti akan hadir. Jadi ini kita buka untuk umum, selain para peserta kita undang juga buat para penikmat kopi yang pengen juga melihat kegiatan ini berlangsung seperti apa, itu bisa juga join bersama kita di tanggal 1. Oke, Tribuners, Bamers, kalian boleh meninggalkan pertanyaan kalian di comment section, atau mungkin yang pengen ikut Latte Art Challenge dan pengen tahu lebih jauh begitu ya, kita masih punya kesempatan untuk ngobrol di sini. Jadi langsung di comment section, baik di official account-nya Swiss Bell Kota Ambon ataupun di kanal YouTube tribunambon.com dan juga Facebook fanpage gitu ya. Oke, nah untuk registrasi di Latte Art Challenge ini prosedurnya seperti apa, dan nantinya mereka yang registrasi ini dapat apa gitu? Bu Ajeng kan untuk Tukel Kopi ini the most importantnya adalah it's Tukel about kopi gitu kan. Jadi latte art itu adalah bagian dari dalamnya gitu kan ya. Jadi sebenarnya yang kita mau buat nanti di dalamnya itu ya adalah kita bicara banyak sekali tentang kopi dan kanan kirinya kopi gitu. Jadi kehidupan dengan kopi itu bagaimana, filosofinya dengan kopi itu bagaimana. Ternyata hidup dia berdampingan dengan kopi. Kalau nggak ada kopi kayaknya ada yang hilang. Kayak gitu. Jadi kayak kamu. Ya, jadi kita mau ngobrol itu bebas banget gitu ya. Tapi tentunya supaya nggak terlalu garing ngobrolnya, jadi kita ada challenge itu buat latte art gitu. Jadi teman-teman barista yang mau mendaftar itu nanti daftarnya murah aja kok, cuman
100.000 ya, 100.000. Dan itu udah dapat coffee break, Bu. Nah, itu Jadi ada memang coffee break. mereka sambil ya ngasah dapat banyak benefit ya. Pulang bawa sertifikat, makan juga untuk snacknya kita yang tanggung. Jadi tunggu apa lagi? Jadi kami welcome untuk teman-teman yang ingin sharing session tentang kopi. Knowledge-nya sudah lebih banyak dari kita-kita tentang kopi, monggo welcome. Karena kita memang mau berbagi knowledge tentang kopi. Tentunya manfaat-manfaat baik tentang kopi ya. Yep. Jadi kita mau angkat kopi karena komunitas ini lumayan di Indonesia. Kopi itu memang lumayan di Indonesia komoditasnya. Saya yakin di Maluku juga ada seperti salah satu kopi yang kecil-kecil itu ada juga di Maluku. Nah itu kita mau angkat gitu, karena itu kan kelihatan kopi itu tradisi dari zaman kita belum ada juga. Kayaknya kopi udah ada di gitu. Jadi ya gitu kita mau angkat lebih banyak lagi. Kan teman-teman ada banyak apa namanya belajar tentang barista, tentang apa aneka campuran kopi. Nah gitu kita perlu ke depannya supaya kopi itu tetap menjadi apa ya produk lokal ya tapi mendunia gitu. Nah ini yang menarik sih Pak Gun. Kalau saya ingat waktu di tahun sebelumnya itu menghadirkan narasumber yang memang pegiat kopi, mereka juga bergerak di usaha kopi itu. Iya. Jadi benar seperti yang tadi disampaikan oleh Pak Gun bahwa kopi sebelum kita ada pun sudah ada. Iya. Gitu. Iya. Sekarang udah dijadikan seperti lifestyle dan tren gitu, apalagi sudah ada komunitas-komunitasnya. Ini juga akan membantu mendorong apa ya kopi lokal, pengusaha-pengusaha kopi lokal itu untuk maju bersama dengan produk-produk lokalnya seperti itu. Dan luar biasanya karena saat itu mengangkat membawa narasumber yang bisa membagi cerita mereka, pengalaman mereka, bagaimana mereka membawa masyarakat petani kopi itu untuk produk mereka tuh bisa dikenal lebih luas lagi. Apakah konsep yang sama atau narasumber yang ahli di bidang seperti tadi itu bakal juga dilibatkan dalam event ini? Yes, definitely Bu Ajeng. Jadi kita memang pertama-tama itu undang semua pengusaha kopi yang ada di Ambon. Selain peserta itu ada juga barista. Saya juga kepikiran sebenarnya sih yang pengusaha itu juga bagaimana sih dia kalau membuat kopinya sendiri. Kita ingin tahu juga bagaimana selera dia membuat kopinya sendiri. Kan kadang-kadang kalau kita datang ke kafe, datang ke tempat ngopi, kopi itu dibuatin sama orang. Nah, tapi kalau Anda adalah pecinta kopi dan penikmat kopi, bagaimana Anda membuat kopi Anda sendiri? Nah, sharing yang begitu kan lebih menarik gitu. Saya yakin sih teman-teman kayak teman-teman penggiat kopi di sini wah luar biasa. Jadinya jadi banyak sekali. kopi tuh Pak. Jadi banyak sekali kan, tapi kan masing-masing orang punya selera berbeda ya. Apalagi kalau anak-anak kopi kalau udah ngomong kopi adalah udah deh. mendramatisir, tapi saya suka. Saya Betul. Ya, kopi itu sedih, kopi itu cinta, kopi itu kenangan. Jadi orang-orang punya ekspresinya masing-masing. Kalau menurut Pak Gun atau Bu Linda sendiri kopi itu apa? Kalau menurut saya, kalau bangun tidur itu bukan HP. Zaman sekarang kan handphone katanya pertama. Kalau saya sih enggak. Untuk start live itu adalah kopi. Cool. Untuk start live itu adalah kopi. Bu Linda? Kalau saya justru karena live itu harus terus berjalan, saya butuh pause. Nah, pause saya tuh kopi. Jadi saya butuh di stop dulu sebentar gitu. Nah, pause kan. Itu saya pengen banget untuk menikmati kopi, relax gitu. Baru saya akan start ulang lagi, recharge dia. Oke, nanya saya dong. Nah, oke, saya tanya deh kembali. Bagi Bu Ajeng, kopi itu apa sih? Asam lambung. Ya juga ya. Itu kalau menurut saya Bu Ajeng saya bisa jawab itu. Wah, panjang jadinya. Jadi kalau menurut saya kopi itu tidak ada hubungannya dengan asam lambung. Karena lambung kita memang asamnya sudah tinggi ya. Cuman berarti pemicu, Pak. bukan momennya tidak pas. Jadi pada saat lambung Anda bisa terima kopi itu kapan? Nah, itu kita yang atur gitu. Jadi jangan sampai pada saat lambung kita nggak mau terima kita kasih itu tambah jadi dia kan. Hanya saya tuh belum terlalu cerdas untuk mengatur hal itu. Iya betul ya. Tapi keren sih. Baik, terima kasih. Apakah di comment section ada yang bertanya? Boleh dilangsungkan. Oh ada katanya. Bentar kita cek dulu ya Tribuners. Thank you so much. Bu Linda boleh sambil nyicip-nyicip saya sambil Siap-siap, Iya, Pak. silakan. Ini tahu. Tahu cabai garam. Oke, sambil saya icip saya mau intip dulu nih yang udah pada kirim Sambil dicoba pertanyaannya. ya. Bapak mau coba, Pak? Ya silakan. Nah. Oke. Makan dulu kali ya. Silakan. Kalian
bisa sambil menikmati pemandangan Ya. yang langsung dari Skybar ini. Belakangnya, wah, keren itu masih kelihatan nih kalau di foto. Ada nuansa ungu ya. Ada gradasinya kalau kata teman saya mah. Nah ini Pak Gun, Bu Linda, kita punya pertanyaan.